Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Budi adalah seorang pria sederhana yang lahir dan besar di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Hidupnya tidak pernah berlebihan. Rumahnya kecil, berdinding papan, beratap seng yang kadang bocor saat hujan deras. Tapi di rumah sederhana itulah ia merasa paling damai karena ada istri yang ia cintai, Rina, dan seorang anak kecil, laki-laki, bernama Dava, yang baru berusia 4 tahun. Setiap kali Budi pulang kerja di sawah atau membantu orang di kampung, suara tawa anak dan senyum istrinya sudah cukup membuatnya lupa akan lelah. Namun di balik ketenangan itu, ada beban berat yang terus menekan pikirannya. Penghasilan di kampung tidak menentu, harga kebutuhan makin tinggi, dan anaknya sebentar lagi harus masuk sekolah. Ia mulai merasa tak sanggup hanya dengan pekerjaan serabutan. Rina sering bilang, "Mas, kalau memang ada rezeki lebih di kota, pergilah merantau. Aku dan Dava bisa nunggu di sini." Kalimat itu menancap di hati Budi. Ia tahu Rina mengucapkannya dengan tulus, tapi di matanya ada raut khawatir yang tak bisa disembunyikan. Beberapa malam Budi tidak bisa tidur. Ia menatap lenggit-lenggit kamar, mendengar suara jangkrik di luar, sambil berpikir keras. Ia ingin hidup lebih layak. Ingin Rina tidak perlu lagi menahan lapar. Ingin Dava bisa sekolah dengan bangga. Akhirnya, dengan berat hati, Budi memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Ia tahu itu bukan keputusan kecil. Itu berarti ia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan kebiasaan makan malam bersama, meninggalkan tawa anaknya yang setiap sore berlari menyambutnya pulang. Tapi demi masa depan mereka, ia rela hari keberangkatan itu datang juga. Subuh-subuh, Budi sudah siap dengan tas kecil berisi beberapa baju dan bekal seadanya. Ia mencium tangan ibunya yang sudah tua, memeluk anaknya lama sekali, dan menggenggam tangan Rina yang bergetar menahan tangis. "Jaga diri baik-baik ya Rin, aku janji gak akan lama. Kalau ada rezeki, aku bakal pulang cepat," katanya dengan suara bergetar. Rina menahan air mata, hanya mengangguk. Saat bus tua itu melaju meninggalkan terminal, Rina masih berdiri di pinggir jalan, menatap punggung suaminya yang semakin jauh sampai akhirnya hilang di tikungan. Perjalanan ke Jakarta panjang dan melelahkan. Budi menatap keluar jendela, melihat sawah-sawah, hutan, dan rumah-rumah kecil berganti jadi gedung tinggi dan hiruk-pikuk kota. Ia takjub dan gugup sekaligus. Inilah kota yang katanya penuh harapan. Gumamnya pelan. Ia tiba di kontrakan kecil bersama teman lamanya yang sudah lebih dulu bekerja di proyek bangunan. Hari-harinya dimulai pukul 5 pagi, bahkan sebelum matahari terbit. Ia bekerja mengaduk semen, mengangkat besi, dan memikul material bangunan berat seharian. Tangan kasarnya makin keras, kulitnya makin gelap karena matahari. Tapi hatinya tetap hangat setiap kali ia ingat alasan kenapa ia ada di sini. Untuk Rina dan Dava. Setiap istirahat siang, Budi duduk di bawah pohon rindang sambil membuka bekal nasi bungkus yang ia beli dari warung. Kadang lauknya cuma tempe dan sambal. Tapi ia tak pernah mengeluh. Yang penting cukup buat makan. Sisanya bisa aku kirim buat Rina, katanya sambil tersenyum kecil. Teman-temannya sering menggoda, "Bud, kamu tuh setia banget sih sama istri. Emang gak pengen nyari yang baru di kota?" Tapi Budi hanya tertawa kecil. "Ngapain nyari yang baru? Yang di rumah udah cukup buat bahagia." Malam harinya, setelah kerja keras seharian, tubuh Budi sering pegal luar biasa.
Tapi ia selalu menyempatkan waktu untuk video call dengan istrinya. Kadang sinyalnya jelek, kadang wajah Rina terlihat blur. Tapi itu sudah cukup baginya. Yang sabar ya. Di rumah, Rin. Uangnya nanti aku kirim lagi. Minggu depan ada lembur. Mungkin bisa nambah dikit, ucap Budi sambil tersenyum lelah. Rina membalas dengan senyum tipis. Iya mas, di sini semua baik-baik aja kok. Dava biasanya ikut melambi-lambaikan tangan di depan kamera, tertawa kegirangan melihat ayahnya. Pemandangan kecil itu jadi semangat terbesar Budi untuk terus bertahan. Waktu berlalu, bulan pertama terasa berat, tapi Budi mulai terbiasa. Ia dikenal oleh Mandor sebagai pekerja rajin dan jujur. Ia jarang istirahat lama, bahkan sering membantu teman lain tanpa diminta. Setiap kali menerima gaji, ia langsung pergi ke ATM untuk mengirim uang ke kampung. Kadang ia menyisakan sedikit untuk kebutuhan pribadi, tapi sebagian besar dikirim untuk Rina dan anaknya. Dalam pikirannya, yang penting keluarga di rumah tidak kekurangan apapun. Namun tanpa ia sadari, di rumah sesuatu mulai berubah. Rina yang dulu selalu menunggu video call dengan semangat, kini kadang menunda atau bahkan lupa mengangkat telepon. Ia sering bilang, "Maaf mas, tadi sinyalnya jelek," atau "Dava rewel, aku capek banget." Budi percaya begitu saja, tak pernah curiga sedikit pun. Dalam hatinya, ia berpikir, namanya juga di kampung, sinyal kan suka hilang. Ia bahkan merasa bersalah karena terlalu sering menelepon dan khawatir mengganggu istrinya. Suatu malam, Budi pulang dari kerja lembur. Ia duduk di kasur tipisnya, membuka ponsel, dan melihat foto Rina yang ia jadikan wallpaper. Wajah itu terlihat bahagia, dengan senyum yang dulu selalu menyambutnya pulang. Ia rindu sekali. Ia ingin sekali memeluk Rina dan Dava, mencium tangan mereka, makan malam bersama, mendengar suara sendok beradu dengan piring. Hal-hal kecil yang kini terasa sangat berharga. Ia menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, "Tunggu aku, Rin. Aku gak akan lama. Aku kerja keras supaya kalian bahagia." Beberapa hari kemudian, saat waktu gajian tiba, Budi mendapat kabar baik. Mandornya bilang proyek akan diperpanjang dan semua pekerja yang rajin akan dapat bonus tambahan. Budi senang bukan main. Dalam pikirannya, uang itu bisa ia gunakan untuk memperbaiki atap rumah di kampung atau membeli sepeda baru. Untuk Dava, ia bahkan berencana menabung sedikit untuk kejutan ulang tahun pernikahannya nanti. Namun, di balik semangat itu, kadang ada rasa sepi yang sulit dijelaskan. Malam-malam di kontrakan sering terasa panjang. Suara hujan di luar jendela, udara dingin, dan kesunyian membuat pikirannya melayang ke kampung. Ia sering teringat bagaimana dulu Rina menyiapkan teh hangat untuknya setiap sore. Duduk di teras sambil ngobrol ringan tentang apa saja. Sekarang, yang menemaninya hanya suara kipas angin tua dan lampu redup. Tapi ia tetap bertahan. Karena bagi Budi, semua kesepian itu tidak ada artinya dibanding kebahagiaan keluarganya nanti. Suatu malam, Budi memutuskan untuk menulis surat untuk Rina. Ia ingin menuliskan perasaannya, hal-hal kecil yang tidak bisa ia sampaikan lewat video call. Tangannya gemetar saat memegang pena, tapi ia menulis dengan sepenuh hati. "Rin, aku kangen kamu dan Dava. Kadang aku capek banget, tapi tiap kali ingat wajah kalian, capek itu hilang. Aku pengen cepat pulang, tapi aku juga pengen bawa sesuatu yang bisa bikin kamu bangga. Doain aku, ya." Ia melipat surat itu rapi dan memasukkannya ke dalam amplop, berharap bisa dikirim besok lewat pos. Beberapa hari kemudian, saat hari Minggu tiba, teman-teman sekontrakannya pergi jalan-jalan ke pasar malam. Tapi Budi memilih tinggal di kamar. Ia ingin menelpon Rina. Sinyalnya cukup bagus malam itu, dan wajah istrinya terlihat lebih jelas di layar. "Mas, kamu kelihatan capek banget. Jangan kerja terus. Istirahat dong."
kata Rina dengan nada lembut. Budi tersenyum. Gak apa-apa Rin, capek dikit gak masalah, yang penting kamu sama Dava sehat. Rina hanya mengangguk. Tapi matanya tidak lagi menatap Budi lama-lama, seperti dulu. Pandangannya sering mengarah ke samping, seolah ada seseorang di dekatnya. Tapi Budi tidak memperhatikan. Ia terlalu sibuk menatap wajah istrinya dengan rindu. Hari-hari berikutnya, semangat Budi makin besar. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, mencatat setiap pengeluaran di buku kecil. Kadang ia menolak ajakan teman untuk makan di luar, karena ingin uangnya cukup untuk dikirim ke kampung. Aku pengen Rina senyum terus, itu aja cukup buatku, katanya setiap kali ditanya. Namun tanpa ia sadari, di kampung Rina mulai terbiasa menjalani hari tanpa Budi. Kesepian yang dulu terasa berat, kini perlahan tergantikan dengan kehadiran seseorang yang sering membantu memperbaiki rumahnya. Tapi itu cerita lain. Di Jakarta, Budi tetap berpegang teguh pada cintanya, tanpa tahu badai besar sedang menunggu di ujung perjalanan. Malam demi malam, Budi terus berdoa sebelum tidur. Ia menatap lenggit-lenggit, membayangkan wajah istrinya, dan berkata dalam hati, "Ya Tuhan, jaga mereka buatku, jangan biarkan mereka kekurangan." Ia percaya sepenuhnya pada cinta yang ia tinggalkan di kampung. Ia percaya Rina tetap setia, seperti janjinya dulu di hari pernikahan mereka. Dan di sanalah cerita perjuangan Budi benar-benar dimulai. Sebuah perjuangan yang tidak hanya melawan lelah dan lapar, tapi juga melawan jarak, waktu, dan takdir yang diam-diam mulai menyiapkan ujian paling pahit dalam hidupnya. Hari-hari di kampung mulai berjalan lambat bagi Rina. Suaminya sudah hampir 2 bulan di Jakarta, dan rutinitasnya terasa sepi. Dulu, setiap pagi ia selalu mendengar suara Budi yang membangunkannya dengan lembut, lalu menggodanya sambil bercanda. "Bangun," bunyonya, nanti ayamnya protes. Sekarang, suara itu tak ada lagi. Yang terdengar hanya suara ayam berkokok, bunyi angin lewat di sela-sela dinding rumah, dan kadang suara anak kecilnya, Dava, yang memanggil ibunya minta sarapan. Rina memang berusaha kuat. Setiap hari ia sibuk mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan mengurus Dava. Tapi begitu malam tiba, saat semua pekerjaan selesai dan rumah jadi sunyi, kesepian itu datang tanpa permisi. Ia duduk di teras, memandangi jalan kecil di depan rumah, berharap ada suara motor berhenti, berharap Budi pulang lebih cepat. Tapi yang datang hanya angin malam dan suara jangkrik. Ia memeluk dirinya sendiri, menahan dingin dan rasa rindu yang makin lama makin berat. Beberapa kali Budi menelepon, dan setiap kali itu terjadi, Rina berusaha terdengar ceria. "Kami baik-baik aja kok, Mas. Dava lagi belajar ngitung nih. Udah pinter banget," katanya sambil tersenyum di depan kamera. Tapi setelah panggilan berakhir, senyum itu hilang. Ia menatap ponsel lama di tangannya, dan dadanya terasa sesak. Kadang ia berpikir, apakah Budi juga merasakan kesepian yang sama? Atau suaminya terlalu sibuk bekerja sampai tak sempat merasa rindu? Hari berganti minggu. Rina mulai terbiasa menjalani hari tanpa Budi, tapi hatinya belum benar-benar tenang. Ia sering merasa rumah itu terlalu sepi. Kadang, di sore hari, ia berdiri di dapur menatap panci mendidih sambil melamun. Membayangkan jika Budi ada di sana, pasti suasananya lebih hangat. Tapi semua itu hanya bayangan. Rina sadar, ia harus kuat demi anaknya. Ia harus menjaga rumah dan keluarga, meski suaminya jauh. Sampai suatu sore, ketika pompa air di rumahnya rusak, ia panik karena air tidak keluar. Padahal cucian menumpuk dan Dava belum mandi. Ia berusaha memperbaikinya sendiri, tapi tak berhasil. Saat itulah Anton datang. Lelaki itu baru pindah ke rumah kontrakan 2 rumah dari tempat Rina tinggal. Ia bekerja sebagai tukang servis listrik dan pompa air di desa itu. Wajahnya tenang, suaranya sopan,
dan tutur katanya lembut. "Permisi, Bu Rina, pompa airnya kenapa ya? Saya dengar tadi bunyinya aneh," tanya Anton sambil membawa obeng kecil di tangannya. Rina sedikit lega. "Iya, Mas Anton. Sepertinya macet. Air nggak mau keluar sama sekali." Tanpa banyak bicara, Anton langsung membantu. Ia membuka penutup mesin, mengecek kabel, dan dalam waktu beberapa menit, air sudah mengalir lagi. Rina tersenyum senang. "Wah, terima kasih banget, Mas. Saya udah dari tadi bingung." Anton hanya tersenyum. "Sama-sama, Bu. Namanya juga tetangga. Bantu-bantu itu biasa." Hari itu berlalu begitu saja. Tapi sejak saat itu, Anton jadi sering lewat di depan rumah Rina. Kadang pura-pura menyapa, kadang berhenti sebentar, hanya untuk ngobrol soal hal-hal sepele. "Dava, sekarang udah sekolah ya? Atau Budi, kabarnya gimana di Jakarta?" Rina awalnya menanggapinya biasa saja. Ia berpikir tak ada salahnya berteman dengan tetangga yang sopan. Tapi tanpa sadar, obrolan ringan itu mulai jadi kebiasaan. Anton memang pandai berbicara. Ia tahu bagaimana membuat seseorang merasa didengarkan. Setiap kali Rina bercerita tentang kesehariannya, Anton menatap dengan penuh perhatian. "Ibu hebat loh, ngerawat anak, ngurus rumah, semua sendiri," katanya suatu sore. Rina hanya tertawa kecil. Tapi dalam hatinya, pujian itu terasa hangat. Sudah lama ia tidak mendengar kata-kata seperti itu. Terakhir kali Budi mengucapkan hal serupa mungkin setahun lalu, sebelum ia pergi merantau. Malam harinya, saat video call dengan Budi, Rina tetap berusaha ceria. Tapi entah kenapa, ada perasaan yang berbeda. Ia mulai merasa percakapan dengan suaminya semakin pendek. Sinyal sering putus, topik obrolan itu-itu saja. Dan kadang, Budi terlihat terlalu lelah untuk benar-benar mendengarkan. Aku mau cerita," ucap Rina suatu malam. Tapi belum sempat melanjutkan, suara di ujung telepon sudah memotong. "Rin, nanti aja ya, aku capek banget, mau istirahat dulu." Rina mengangguk, meski Budi tak bisa melihat. Setelah panggilan berakhir, ia memandangi layar kosong dan menarik napas panjang. Hari-hari berikutnya, Anton semakin sering datang. Kadang membantu memperbaiki genteng bocor, kadang menyalakan lampu di dapur yang mati. "Mas Anton repot banget. Maaf ya," kata Rina suatu kali. Anton hanya tertawa. Gak apa-apa, Bu. Saya juga senang bisa bantu. Rumah ibu kan sendirian. Jadi kalau butuh apa-apa, panggil saya aja." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat Rina merasa aman. Ada seseorang yang peduli, yang hadir saat ia butuh bantuan, sesuatu yang selama ini hanya ia dapat dari suaminya. Suatu sore, hujan deras mengguyur kampung. Listrik padam, dan Rina sedang menenangkan Dava yang ketakutan karena petir. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. "Bu Rina, gak apa-apa, saya mau bantu pasang lilin," suara Anton dari luar. Rina sempat ragu, tapi akhirnya membuka pintu. Anton masuk membawa lilin dan korek api. "Saya tadi lihat rumah ibu gelap banget. Kasihan Dava takut," katanya sambil tersenyum. Rina hanya bisa mengucapkan terima kasih. Mereka duduk di ruang tamu sambil berbincang ringan. Sementara di luar hujan masih deras. Malam itu, Rina merasakan sesuatu yang aneh. Bukan cinta, tapi lebih seperti perasaan nyaman yang sulit dijelaskan. Ia tahu ini salah kalau dibiarkan, tapi hatinya sedang rapuh. Dalam kesunyian, kehadiran Anton seperti cahaya kecil di tengah gelap yang lama. Sejak saat itu, Anton makin sering datang, dan Rina makin sulit menolak. Beberapa hari kemudian, Rina pergi ke pasar. Di tengah keramaian, ia tak sengaja bertemu teman lamanya, Wati. Mereka berbincang sebentar, dan Wati sempat berkata, "Rina, aku sering lihat Anton mampir ke rumahmu. Kalian deket ya?" Rina langsung gugup. "Oh,
Enggak, cuma tetangga. Dia sering bantu aja. Wati tersenyum tipis, tapi tatapannya seolah menyimpan banyak arti. Setelah pertemuan itu, hati Rina tidak tenang. Ia mulai takut omongan orang. Tapi di sisi lain, ia merasa Anton adalah satu-satunya orang yang membuat hari-hari Nia tidak sepi. Suatu sore, Anton datang lagi. Kali ini membawa 2 gelas es teh. Saya habis beli di warung, sekalian bawa buat ibu, katanya santai. Mereka duduk di teras, memandangi langit sore yang mulai jingga. Rina tertawa kecil, mendengar cerita-cerita lucu Anton tentang pekerjaannya. Suasana terasa ringan. Tapi di dalam hati, ada perasaan yang tumbuh pelan-pelan. Bukan karena Rina ingin mengkhianati suaminya, tapi karena ia sudah terlalu lama merasa sendiri. Malamnya, Budi kembali menelepon. Suaranya terdengar gembira. "Rin, minggu depan aku lembur. Uangnya bakal lebih banyak. Kamu butuh apa, Rin?" "Aku beliin." Rina diam sejenak, lalu menjawab pelan. "Enggak usah apa-apa, Mas. Yang penting kamu sehat." Tapi dalam hatinya ada rasa bersalah. Ia tahu Budi bekerja keras di sana. Sementara di sini, ia mulai kehilangan kendali atas perasaannya. Waktu berjalan cepat. Rina semakin sering menghabiskan waktu bersama Anton. Meski hanya sekadar ngobrol di depan rumah atau menjemur pakaian sambil berbagi cerita. Ia mulai lupa kapan terakhir kali tertawa setulus itu. Tapi di sisi lain, rasa bersalah itu tumbuh makin besar. Kadang saat malam tiba dan Dava sudah tidur, ia menatap foto Budi di dinding dan berkata pelan, "Maaf Mas, aku cuma kesepian." Air matanya jatuh. Tapi besok paginya, semua kembali seperti semula. Sampai suatu hari, Anton datang membawa ale-ale, seikat pisang, dan sebungkus roti untuk Dava. "Ini buat Dava, biar tambah pinter," katanya sambil mengelus kepala anak kecil itu. Dava tertawa senang. "Makasih, Om Anton." Rina melihat adegan itu dengan hati campur aduk. Ia senang karena Dava punya sosok yang perhatian. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang terasa salah. Anton bukan bagian dari keluarga mereka. Ia bukan suaminya, bukan ayah Dava. Namun kehadirannya perlahan membuat rumah itu terasa hidup kembali. Malam itu, hujan turun lagi. Rina duduk di ruang tamu sambil menatap ponsel. Ia menunggu pesan dari Budi, tapi tak ada kabar. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan ia mulai gelisah. Lalu tiba-tiba ada pesan masuk. Tapi bukan dari Budi, melainkan dari Anton. "Sudah tidur Bu Rina? Hujannya deras. Takut listriknya padam lagi. Kalau butuh lilin, saya punya stok." Rina tersenyum tanpa sadar, lalu membalas singkat, "Terima kasih, Mas. Sudah tenang kok." Setelah itu, mereka saling bertukar pesan beberapa kali. Obrolan ringan, tapi terasa akrab. Hingga akhirnya, percakapan itu menjadi kebiasaan baru setiap malam. Sejak hari itu, Rina semakin jarang membuka video call dari suaminya. Kadang alasannya sinyal jelek, kadang bilang Dava sudah tidur. Padahal ia sedang asik berbincang lewat pesan dengan Anton. Perlahan, batas antara perhatian dan kedekatan mulai kabur. Apa yang dulu hanya sekadar rasa nyaman, kini mulai berubah jadi sesuatu yang lebih berbahaya. Tapi Rina belum sadar, atau mungkin pura-pura tidak sadar, bahwa langkah kecil yang ia ambil hari ini akan menjadi awal dari kehancuran besar yang menunggu di depan. Di kejauhan, Budi masih bekerja keras di bawah terik matahari, menabung setiap rupiah dengan harapan bisa membahagiakan keluarganya. Ia tidak tahu bahwa cinta yang selama ini ia percaya mulai goyah tanpa ia sadari. Dan di kampung, Rina yang dulu berjanji akan setia menunggu, kini berdiri di persimpangan yang perlahan membuatnya kehilangan arah. Budi tetap menjalani hari-hari Nia di perantauan dengan penuh semangat. Tak pernah sedikit pun ia berpikir buruk tentang istrinya.
Setiap kali menerima gajian, hal pertama yang ia lakukan bukan membeli baju baru atau makan enak bersama teman-temannya, melainkan langsung ke counter transfer untuk mengirimkan uang ke Rina. Di pikirannya, kebahagiaan istrinya adalah kebahagiaannya juga. Yang penting mereka cukup makan, rumah masih bisa dipakai, anak sekolahnya lancar, begitu selalu ia ucapkan. Setiap kali ditanya teman kerjanya, hidupnya memang sederhana, tapi hatinya selalu penuh rasa syukur. Namun sayangnya, di sisi lain, di kampung halaman, hati Rina perlahan-lahan mulai berubah. Seiring berjalannya waktu, perhatian Anton terasa lebih nyata dibanding sekadar suara di ujung telepon dari Budi. Anton selalu datang tepat saat Rina membutuhkan sesuatu. Ketika mesin cuci macet, Anton yang datang memperbaikinya. Saat lampu dapur mati, Anton yang segera naik tangga dan mengganti bohlamnya. Dari situlah rasa nyaman mulai tumbuh. Meskipun Rina tahu itu salah, tapi dalam hatinya, ia menenangkan diri dengan alasan yang sederhana. Toh cuma teman ngobrol, gak lebih. Waktu terus berjalan. Anton semakin sering datang ke rumah Rina. Kalau dulu hanya sesekali, kini hampir setiap hari. Kadang Rina beralasan, Anton bantu bersih-bersih halaman, kadang mengantar belanja ke pasar. Tetangga sebenarnya sudah mulai memperhatikan. Tapi Rina selalu punya alasan yang terdengar logis. Kasihan, dia sendirian di rumah. Cuma bantuin kok, Bu, katanya setiap kali ada yang menyinggung. Dalam hatinya, ia merasa aman karena yakin bisa mengendalikan keadaan. Suatu hari, Budi menelepon dari proyek. Suaranya ceria meski terdengar letih. Rin, nanti aku kirim uang lebih ya. Aku lembur terus minggu ini. Bos lagi baik. Ada tambahan proyek. Rina tersenyum mendengar itu. Tapi matanya melirik Anton yang sedang duduk di teras sambil memainkan HP. Ia menjawab pelan. Iya mas, makasih ya. Kamu jangan capek-capek banget. Nanti sakit. Suaranya lembut, tapi hatinya hambar. Begitu telepon ditutup, Anton menggoda. Suamimu sayang banget sama kamu, Rin. Rina hanya tertawa kecil sambil membalas. Iya, tapi dia jauh. Kadang aku lupa rasanya punya suami. Anton tertawa pelan, menatap Rina lebih lama dari biasanya. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang dulu tak pernah Rina lihat di mata siapapun selain Budi. Perasaan itu membuat jantungnya berdetak aneh. Beberapa hari kemudian, uang kiriman dari Budi masuk ke rekening. Seperti biasa, Rina membeli kebutuhan dapur, membayar listrik, dan sisanya. Entah kenapa, ia merasa ingin bersenang-senang sedikit. Anton datang membawa ide. Rin, gimana kalau kita jalan ke kota sebelah? Ada warung makan enak. Sekalian hiburan dikit. Rina sempat ragu, tapi Anton menenangkan. Cuma makan, gak ada yang aneh-aneh. Akhirnya mereka berangkat sore itu. Di perjalanan, Anton banyak bercerita tentang hidupnya yang kesepian, tentang mantan istri yang meninggalkannya, tentang luka lama yang tak sembuh. Rina mendengarkan dengan penuh empati, merasa seolah mereka berdua punya nasib yang sama. Ditinggal, dilupakan, dan berjuang sendirian. Di warung sederhana itu, mereka tertawa lepas, makan sambil saling menyuapi. Rina lupa bahwa uang yang ia pakai malam itu adalah hasil keringat suaminya yang bekerja di bawah terik matahari. Saat Anton membayar, Rina menolak. Nggak usah, aku yang bayar. Uang kiriman dari suami masih ada. Anton terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia tahu, dalam hati Rina sudah mulai terbuka untuknya. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rina makin berani. Setiap kali Budi menelepon, ia berbicara seolah hidupnya baik-baik saja. Anak sehat mas, rumah juga aman, aku udah bayar semua tagihan. Padahal di saat yang sama, Anton duduk tak jauh dari tempat ia bicara, menatapnya sambil menunggu giliran ngobrol setelah telepon ditutup. Budi percaya penuh,
tak ada sedikit pun kecurigaan dalam suaranya. Ia bahkan menabung diam-diam untuk membeli hadiah ulang tahun pernikahan mereka nanti. Aku pengen kasih kejutan ke Rina. Dia pasti senang, katanya kepada rekan kerjanya di proyek. Sementara itu, di kampung, kebiasaan Rina dan Anton mulai menarik perhatian tetangga. Suatu malam, seorang ibu yang rumahnya di seberang jalan melihat Anton datang ke rumah Rina membawa tas plastik berisi makanan. Itu siapa ya? Kok sering banget datang? Bisik si ibu pada tetangga lainnya. Katanya bantu-bantu Rina. Tapi kok malam-malam? Balasan itu membuat mereka saling pandang dan menggeleng. Gosip kecil pun mulai beredar pelan. Namun Rina tidak peduli. Ia merasa bisa menutupi semuanya dengan sikap manis dan wajah polos. Bahkan ketika Anton datang hampir setiap malam, ia tetap beralasan sedang memperbaiki keran bocor atau membantu pindahkan lemari. Rina mulai kehilangan rasa bersalah. Ia menikmati perhatian Anton yang selalu membuatnya merasa istimewa. Saat Anton memuji masakannya, hatinya meleleh. Saat Anton menyentuh tangannya tanpa sengaja, ia tidak lagi menarik diri seperti dulu. Suatu malam, setelah makan bersama, Anton berkata pelan, "Rin, kamu capek ya hidup kayak gini? Suamimu jauh, kamu di sini sendiri. Aku bisa jagain kamu kalau kamu mau." Kalimat itu membuat dada Rina bergetar. Ia tahu seharusnya menjauh, tapi entah kenapa ia justru diam. Anton melihat diamnya Rina sebagai tanda setuju. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat. Sementara di Jakarta, Budi semakin keras bekerja. Ia bahkan rela mengambil proyek tambahan agar bisa lebih cepat pulang ke kampung. Setiap malam, ia menatap foto istrinya di layar ponsel. Foto itu diambil sebelum ia berangkat merantau. Rina tersenyum sambil menggendong anak mereka. "Aku rindu kalian," bisiknya pelan. Ia tidak tahu bahwa foto itu kini sudah tergantikan di hati istrinya oleh wajah orang lain. Beberapa minggu kemudian, Budi menelpon dengan semangat. "Rin, aku dapat bonus. Minggu depan, aku kirim uang lebih. Kamu mau apa? Aku beliin nanti pas pulang." Rina menjawab dengan suara datar. "Gak usah mas, semua udah cukup." Tapi sebenarnya uang kiriman itu sudah ia rencanakan untuk hal lain. Jalan-jalan lagi bersama Anton ke kota. Kali ini lebih jauh, lebih lama. Ia bahkan membeli pakaian baru untuk perjalanan itu. Anton membayar bensin, Rina menanggung sisanya. Mereka tampak seperti pasangan sah di mata orang-orang yang tak tahu. Di sisi lain, anak mereka yang masih kecil sering bertanya, "Bu, ayah kapan pulang?" Pertanyaan itu menusuk hati Rina. Tapi bukan karena rindu pada Budi, melainkan karena rasa bersalah yang mulai tumbuh, namun selalu ia tekan. Ia hanya menjawab singkat, "Sebentar lagi, Nak. Ayah kerja buat kita." Lalu ia beralih ke ponsel, membaca pesan dari Anton yang menulis, "Malam ini aku mampir." Ya, hubungan itu kini sudah melewati batas yang seharusnya. Anton tak lagi sekadar tetangga yang membantu, melainkan seseorang yang selalu ada di sisi Rina. Bahkan ketika seharusnya tempat itu milik Budi, dan setiap kali Budi menelepon, Anton diam-diam tersenyum dari balik pintu, menunggu Rina menutup telepon agar bisa melanjutkan kebersamaan mereka. Suatu sore, Rina duduk di teras sambil menghitung sisa uang kiriman. Ia sadar jumlahnya makin menipis karena sering digunakan untuk hal-hal yang tak seharusnya. Ia berusaha menenangkan diri dengan pikiran bahwa nanti kalau Budi pulang, semua akan kembali normal. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu itu mustahil. Anton sudah terlalu jauh masuk dalam hidupnya. Tetangga mulai benar-benar curiga. Beberapa orang bahkan membicarakan Rina secara terang-terangan di warung. Kasihan Budi, kerja keras di luar sana, istrinya di sini malah main sama tetangga. Kalimat itu pernah terdengar oleh anak kecil mereka yang tanpa sengaja lewat.
Anak itu pulang ke rumah dan bertanya polos, "Bu, orang-orang di warung ngomongin ibu. Katanya, ibu jahat sama ayah." "Emang kenapa, Bu?" Rina kaget. Matanya membesar. Ia langsung memeluk anaknya dan berkata cepat, "Mereka cuma iri. Nak, gak usah dengerin." Tapi sejak saat itu, hatinya tak tenang. Anton pun mulai berubah. Jika dulu ia datang dengan senyum dan perhatian, kini ia mulai merasa memiliki Rina sepenuhnya. Ia mulai menuntut waktu, cemburu jika Rina tak membalas pesannya. Suatu malam, mereka sempat bertengkar kecil karena Anton merasa Rina mulai menjaga jarak. "Kamu ini gimana sih, Rin? Dulu kamu yang bilang butuh aku. Sekarang malah dingin." Rina menunduk, bingung menjawab. Ia mulai sadar bahwa semua yang ia jalani bukan lagi sekadar hiburan dari kesepian, tapi jebakan yang sulit keluar. Sementara itu, Budi semakin dekat dengan rencana kepulangannya. Ia menabung cukup banyak, membeli beberapa oleh-oleh, dan berencana merenovasi dapur agar istrinya tidak kesulitan memasak. Ia membayangkan wajah Rina yang akan tersenyum bahagia menyambutnya nanti. "Aku pengen lihat senyumnya lagi," katanya pada diri sendiri sambil menatap langit malam. Tapi jauh di kampung sana, Rina justru mulai takut. Ia takut bukan karena menanti suaminya pulang, tapi karena rahasia besar yang ia simpan bersama Anton bisa terbongkar kapan saja. Anton juga mulai gelisah, khawatir kehilangan Rina begitu Budi pulang. Mereka mulai bertengkar lebih sering. Rina menangis malam itu, menyesali semua yang terjadi. Tapi saat Budi menelepon, ia kembali tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. "Yang sabar ya, Rin. Aku tahu kamu capek di rumah sendirian," kata Budi lembut dari ujung telepon. "Iya mas, aku baik-baik aja kok," jawab Rina dengan suara serak menahan tangis. Setelah telepon itu ditutup, Rina termenung lama. Tatapannya kosong, pikirannya penuh. Ia tahu uang yang dikirim Budi adalah hasil kerja keras dan peluh yang seharusnya dijaga, bukan dihabiskan bersama orang lain. Tapi waktu tak bisa diulang. Rina hanya bisa duduk diam, menatap malam, berharap semuanya bisa diperbaiki. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu semuanya sudah terlalu jauh. Hari itu, matahari bersinar cerah di kampung tempat Rina tinggal. Angin berhembus pelan lewat jendela, membawa aroma tanah dan suara ayam berkokok di kejauhan. Rina duduk di ruang tamu, memandangi tumpukan cucian yang belum disetrika. Pandangannya kosong, pikirannya jauh melayang. Tak tahu harus merasa bahagia atau bersalah dengan kehidupan yang ia jalani sekarang. Anton baru saja pulang pagi tadi, setelah semalaman berada di rumahnya dengan alasan memperbaiki atap bocor. Ia duduk cukup lama di ruang tamu, dan entah bagaimana percakapan mereka berakhir di antara bisikan dan genggaman tangan yang terlalu lama bertahan. Kini, rumah terasa hening, tapi hatinya berisik. Siang itu, suara tukang pos memanggil dari depan rumah. "Permisi, Bu Rina, ada surat." Rina sedikit terkejut. Sudah lama sekali ia tak menerima surat lewat pos. Ia segera keluar dan mengambil amplop berwarna coklat yang masih harum tinta. Di sudutnya tertulis nama pengirim, Budi. Tangannya sempat bergetar saat membuka amplop itu. Surat itu ternyata tulisan tangan suaminya sendiri. Tulisan yang ia kenal sejak dulu, sederhana tapi penuh makna. "Untuk istriku tercinta, Rina." Begitu kalimat pembukanya. Rina menarik napas panjang. Di kursi teras, ia membuka lembaran kertas itu perlahan dan mulai membaca dengan hati yang campur aduk. "Rin, maaf kalau aku belum bisa pulang tahun ini. Aku masih harus kerja lembur karena proyek belum selesai. Tapi aku gak lupa hari ini, ulang tahun pernikahan kita. Kalau aku bisa, aku mau pulang hari ini. Aku cuma pengen peluk kamu dan anak kita. Semua kerja keras ini cuma buat kalian. Aku rindu masakanmu, Rin. Aku rindu rumah kita,
Rindu suara kamu manggil namaku setiap pagi. Doain ya, semoga semua kerja keras ini cepat selesai, biar aku bisa pulang. Aku sayang kamu, Rin. Dari dulu sampai sekarang, cuma kamu yang aku cinta. Tinta di surat itu sedikit pudar karena terkena keringat dari jari Rina yang gemetar. Ia menatap tulisan itu lama sekali. Tanpa sadar, air matanya menetes ke kertas. Bukan karena haru, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba menghantam dada. Dalam benaknya, muncul bayangan Budi di proyek. Bekerja keras di bawah panas matahari, mungkin makan seadanya. Sementara ia di sini, hidup dengan nyaman, bahkan berbagi kasih dengan orang lain. Saat itu, Anton datang tanpa mengetuk. Ia terbiasa masuk begitu saja, karena sudah terlalu sering. Melihat Rina memegang surat, ia langsung bertanya, "Santai, surat dari siapa, Rin?" Rina buru-buru menghapus air matanya dan menjawab pelan, "Dari Mas Budi." Anton melangkah mendekat, menatap surat itu dengan sedikit canggung. "Dari suamimu, ya?" katanya lirih, sedikit menunduk. Rina tidak menjawab, ia hanya menyerahkan surat itu ke meja. Anton duduk di sebelahnya, lalu berkata pelan, "Kamu kenapa, Rin? Nggak usah dipikirin terlalu dalam. Dia di sana juga mungkin udah biasa jauh dari kamu. Kamu juga butuh bahagia." Rina hanya menatap kosong ke arah jendela. "Tapi Anton, aku nggak tahu. Aku ngerasa salah." Anton menggenggam tangan Rina, menatap matanya dalam. "Udah, Rin, kadang hidup nggak bisa sesederhana itu. Kamu cuma pengen diperhatiin, pengen ditemani. Aku di sini buat kamu. Kamu gak salah." Genggaman itu membuat Rina menutup matanya, mencoba menenangkan diri, tapi justru rasa bersalahnya makin dalam. Surat di meja itu terasa menatapnya tajam, seolah-olah Budi sedang ada di ruangan itu, melihat semua yang terjadi. Dalam hati kecilnya, Rina tahu Anton salah, tapi rasa nyaman yang ia dapatkan membuatnya sulit melepaskan diri. Ia seolah terjebak di antara cinta yang dulu tulus dan kebersamaan semu yang kini membuatnya bergantung. Malamnya, Rina kembali membaca surat itu sendirian. Rumah sepi, anak mereka sudah tidur. Ia membaca ulang kalimat demi kalimat, dan setiap kata seperti menampar hatinya. "Aku cuma pengen peluk kamu dan anak kita." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Ia membayangkan Budi duduk di pojokan kamar kontrakan, menulis surat itu dengan tangan kasar yang mungkin penuh luka kerja. Ia teringat dulu Budi selalu mengantar anaknya sekolah sebelum berangkat kerja, selalu membetulkan kipas yang rusak, selalu memastikan mereka makan cukup sebelum dirinya sendiri. Dulu Rina merasa semua itu biasa saja, tapi sekarang ia sadar Budi tidak pernah lelah berjuang. Beberapa hari kemudian, surat itu masih tergeletak di meja. Kadang Rina memandanginya, kadang malah menjauhinya karena tidak kuat. Ia mencoba mengalihkan perasaan itu dengan menghabiskan waktu bersama Anton. Mereka pergi lagi ke kota, makan di warung, menonton film di bioskop kecil. Tapi entah kenapa, setiap kali tertawa bersama Anton, bayangan surat itu muncul di kepalanya. Wajah Budi selalu muncul, tersenyum lembut seperti dulu, seolah hati kecilnya berkata, "Kamu lupa siapa yang sebenarnya mencintaimu." Di sisi lain, Anton semakin merasa memiliki Rina. Ia mulai berani bicara lebih jauh. "Rin, kamu pikir sampai kapan kamu mau kayak gini? Suamimu gak tahu kamu di sini sendirian. Kalau kamu sama aku bisa jagain kamu tiap hari. Kamu gak usah nunggu dia yang belum tentu pulang." Rina menunduk. "Jangan ngomong gitu, Ton. Aku masih istrinya. Aku gak bisa ninggalin dia." Anton mendengus kesal. "Kamu cuma takut, Rin. Kamu udah terlalu lama hidup buat orang lain. Sekarang waktunya kamu mikirin diri sendiri." Rina diam. Di satu sisi, kata-kata Anton terasa masuk akal. Tapi di sisi lain, suara hati kecilnya menjerit keras.
Aku istri orang. Aku sudah terlalu jauh. Namun seperti biasa, perasaan itu hanya bertahan sebentar sebelum hilang ditelan kenyamanan palsu. Anton kemudian memeluknya pelan, dan Rina tak berani menolak. Dosa yang dulu kecil kini berubah jadi jurang yang semakin dalam, dan Rina tidak lagi tahu bagaimana cara kembali. Hari berganti minggu. Rina semakin jarang menjawab telepon dari Budi. Kadang alasannya sibuk, kadang pura-pura sinyal buruk. Budi tidak pernah marah. Ia hanya berkata lembut, "Ya sudah Rin, kalau sibuk, nanti aja aku telepon lagi." Di balik suaranya, ada nada rindu yang dalam. Ia tidak tahu bahwa di kampung sana, setiap kali telepon darinya datang, Rina sedang duduk di ruang tamu bersama Anton. Namun, ada satu malam yang membuat Rina benar-benar goyah. Budi menelepon, dan suaranya terdengar sangat lelah. "Rin, aku tadi hampir jatuh dari tangga proyek, tapi nggak apa-apa, cuma lecet dikit." Aku langsung inget, kamu sama anak kita. Aku kerja keras kayak gini, cuma buat kalian. Aku pengen cepet pulang. Rina terdiam lama. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Anton yang ada di dekatnya melihat, tapi tak berkata apa-apa. Ia tahu Rina sedang bimbang, tapi rasa egois dalam dirinya membuatnya ingin tetap mempertahankan perempuan itu. Setelah telepon ditutup, Rina menangis diam-diam di kamar. Ia memandangi foto keluarga kecil mereka di atas lemari. Foto yang diambil sebelum Budi berangkat merantau. Dalam foto itu, Budi tersenyum cerah sambil menggendong anak mereka. Sementara Rina berdiri di sampingnya dengan wajah bahagia. Ia menatap lama sekali, sampai dadanya terasa sesak. "Mas, aku minta maaf," bisiknya pelan. Tapi suara itu hanya tenggelam di antara sepi malam. Beberapa hari berikutnya, surat balasan dari Rina sebenarnya sudah ia tulis. Isinya sederhana. "Terima kasih sudah ingat hari pernikahan kita. Aku juga kangen. Hati-hati kerja." "Ya mas," tapi entah kenapa surat itu tidak pernah ia kirimkan. Amplopnya tetap kosong di meja, berdebu seperti hatinya yang semakin kosong dari cinta yang dulu pernah ada. Waktu terus berjalan, dan jarak antara Budi dan Rina bukan lagi sekadar kilometer, tapi perasaan yang makin jauh. Rina masih sering memegang surat itu, membaca ulang, tapi bukan untuk menguatkan diri, melainkan karena ia takut lupa bagaimana rasanya dicintai dengan tulus. Anton tetap datang, tetap memperlakukannya dengan manis, tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda. Rina mulai sadar bahwa perhatian Anton tak lagi murni. Kadang Anton bicara kasar, mudah cemburu, bahkan mulai melarang Rina keluar rumah jika tanpa dirinya. "Kamu jangan kemana-mana Rin, takutnya orang curiga," katanya suatu malam. Rina hanya mengangguk, tapi dalam hati ia merasa terkurung. Malam itu, saat Anton pulang, Rina duduk di ruang tamu sendirian. Lampu temaram, surat Budi masih di tangannya. Ia menatap tulisan itu, lalu berbisik pelan, "Mas, kalau kamu tahu apa yang aku lakukan, kamu pasti benci aku." Air matanya menetes lagi. Ia sadar tak ada satupun kebahagiaan yang bisa menggantikan ketenangan hati yang dulu ia punya bersama Budi. Anton hanya memberi kesenangan sesaat, tapi bukan kedamaian. Sementara di Jakarta, Budi sedang menulis surat lagi. Kali ini, surat itu lebih pendek, tapi isinya tulus seperti biasa. "Rin, aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kamu jarang angkat telepon. Aku cuma pengen tahu kabar kamu. Aku percaya kamu baik-baik aja di sana. Aku udah ngumpulin sedikit tabungan. Mungkin sebentar lagi aku bisa pulang." Ia melipat surat itu dan menaruhnya di saku. Dalam hatinya ia berjanji akan memberikan kejutan saat tiba nanti. Ia bahkan membayangkan wajah Rina yang tersenyum bahagia menyambutnya di depan rumah. Namun di kampung sana, kenyataan sedang berjalan ke arah yang sebaliknya. Rina makin terperangkap dalam rasa bersalah
dan kebohongan yang ia buat sendiri. Setiap kali membaca surat itu, ia merasa seperti sedang menatap wajah Budi. Tapi rasa takut membuatnya memilih berpura-pura. Dan dosa yang dulu ia anggap kecil, kini menjelma jadi jurang yang siap menelan hidupnya kapan saja. Malam itu, hujan turun deras. Rina duduk di dekat jendela, memeluk surat dari Budi. Ia menangis lama sekali, tak tahu lagi harus bagaimana. Hujan seolah menjadi saksi dari hatinya yang hancur, antara cinta yang dulu tulus dan kesalahan yang tak bisa ia hapus. Ia berbisik dalam hati, "Mas, seandainya waktu bisa diulang, aku pengen semuanya kembali kayak dulu." Tapi waktu tidak pernah bisa diputar. Dan di kejauhan sana, Budi masih percaya bahwa cinta bisa bertahan. Sementara di rumah kecil itu, cinta yang dulu dijaganya telah lama terbakar oleh api pengkhianatan yang pelen-pelen melahap segalanya. Suara langkah kaki Budi terdengar pelan. Namun, pasti di jalan kecil menuju rumahnya. Tangannya membawa koper usang dan kantong plastik berisi oleh-oleh, baju kecil untuk anaknya, kain batik untuk istrinya, dan makanan khas dari tempatnya bekerja. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya bersinar. Ia membayangkan pelukan hangat Rina dan tawa kecil anaknya, Nisa. Sudah hampir 2 tahun ia tidak benar-benar pulang. Hanya video call dan surat yang jadi penghubung. Kini, ia tak sabar ingin memeluk keluarganya lagi. Namun langkahnya berhenti, tiba-tiba di depan pagar. Ia melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Di depan pintu, tepat di samping sandal kecil milik Nisa, tergeletak sepasang sandal laki-laki dewasa. Bukan sandal miliknya, bukan juga milik tetangga yang dikenalnya. Matanya menatap kosong beberapa detik. Nafasnya terasa berat. Ada rasa yang aneh, campuran bingung, curiga, dan takut. Tapi ia mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin tamu, gumamnya pelan, memaksa dirinya tersenyum. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Dari dalam rumah terdengar suara tawa samar, suara laki-laki yang asing di telinganya. Jantungnya berdegup kencang. Ia memanggil pelan, "Rin, Nisa," tapi tidak ada jawaban. Suara tawa itu mendadak hilang, berganti dengan keheningan yang menegangkan. Budi melangkah ke ruang tamu. Dan di sana, ia melihat Rina berdiri di depan kamar. Wajahnya pucat seperti kain putih. Rambutnya acak-acakan, matanya tampak panik. "Be Budi, kok kamu pulang gak bilang-bilang?" Suaranya bergetar. Budi mencoba tersenyum, tapi bibirnya tak mampu. "Aku mau kasih kejutan," jawabnya pelan. Matanya menatap ke sekitar, lalu berhenti di pintu kamar yang setengah tertutup. Ia melihat bayangan kaki di balik pintu itu. Seketika, tubuhnya menegang. "Siapa di dalam, Rin?" tanyanya. Nadanya rendah tapi tajam. Rina tergagap. Itu tetangga. Cuma bantu becelan lampu." Sebelum kalimat itu selesai, pintu kamar terbuka pelan. Anton keluar dengan wajah kaku. Hanya mengenakan kaos dalam dan celana pendek. Dunia seperti berhenti berputar bagi Budi. Matanya membulat, dadanya bergemuruh. "Kamu?" ucapnya lirih. "Jadi ini tamu yang kamu sembunyikan?" Anton mencoba bicara, tapi Budi sudah melangkah maju, tangannya gemetar menahan emosi. "Aku kerja jauh-jauh, Rin. Tiap hari panas-panasan. Makan gak layak. Nahan rindu. Biar kamu dan Nisa hidup enak. Tapi kamu..." Suaranya serak, nyaris tak keluar. Rina menunduk, menangis pelan. "Aku hilaf, Mas. Aku kesepian." "Aku kesepian?" potong Budi dengan mata berkaca-kaca. "Kau pikir aku gak kesepian di sana? Tapi aku tetap setia. Karena aku percaya sama kamu." Anton berusaha menenangkan. "Mas, maaf, ini semua salah saya." Budi menatapnya tajam, seolah ingin menembus jantungnya dengan pandangan itu. "Kau tahu, dia istriku. Kau tahu aku kerja buat dia, tapi kau tetap datang ke rumah ini.
makan dari uangku, dan tidur di tempat yang harusnya cuma buat aku dan dia. Suaranya pecah, tangan kirinya mengepal, tapi tak sanggup memukul. Ia hanya jatuh, berlutut, menatap lantai kosong. Tangis Nisa terdengar dari kamar kecil. Anak itu muncul, membawa boneka lusuh. "Ayah," suaranya polos, belum mengerti apa yang sedang terjadi. Budi menatap anaknya, dan air mata jatuh deras. Ia segera memeluk Nisa, menutupi wajahnya agar anak itu tak melihat air matanya. Rina berusaha mendekat, tapi Budi berdiri lagi. "Jangan dekati aku," katanya dingin. "Aku masih bisa sabar kalau aku lapar, kalau aku capek, kalau bos marah. Tapi kalau kepercayaan dihancurkan, aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi." Suasana begitu tegang. Angin sore masuk dari jendela, membuat gorden berayun pelan, seolah ikut menangis. Anton menunduk, menyesal, tapi tak tahu harus apa. Ia mencoba keluar tanpa bicara. Tapi sebelum melangkah pergi, Budi menatapnya tajam. "Pergi. Jangan pernah muncul lagi di depan anakku. Kalau kau punya hati, jangan dekat-dekat keluarga ini lagi." Anton hanya mengangguk, lalu pergi dengan langkah berat. Rina jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh. "Mas, aku mohon, jangan pergi. Aku masih sayang kamu." Budi menatapnya lama. "Sayang? Kalau sayang, kamu gak akan biarkan aku jadi orang terakhir yang tahu." Ia masuk ke kamar kecil, mengambil baju Nisa dan beberapa barang penting. Wajahnya kosong, seperti sudah kehilangan arah. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding, foto yang dulu penuh tawa dan harapan. Lalu melepasnya perlahan. Bingkai itu retak saat jatuh ke lantai. Tapi ia tak peduli. Rina berusaha menghampiri lagi, memegang tangan Budi. "Aku salah, Mas. Aku siap berubah. Aku butuh kamu. Nisa butuh kamu." Budi menatapnya sebentar, lalu memandang anak kecil di pelukannya. "Anak ini gak salah apa-apa, Rin. Tapi aku juga manusia. Aku gak sekuat itu buat pura-pura gak sakit." Malam itu, Budi pergi meninggalkan rumah tanpa banyak bicara. Hujan turun deras, membuat langkahnya berat. Tapi ia terus berjalan. Rina mengejarnya di depan rumah, berteriak histeris di tengah derasnya air hujan. "Mas, jangan pergi. Aku mohon. Aku..." Tapi Budi tak menoleh lagi. Suara hujan menelan semua kata, menyisakan hanya tangis yang samar. Ia berjalan sampai ke halte tua di ujung jalan. Duduk di sana, menatap langit yang gelap. Tangannya menggenggam boneka kecil milik Nisa yang tadi dibawanya tanpa sengaja. Di matanya, kenangan hidup berputar cepat dari hari pernikahan, tawa di rumah kecil mereka, sampai malam-malam panjang di kota orang, di mana ia hanya bisa menatap foto Rina lewat ponsel. Semua terasa hancur hanya karena satu kesalahan yang tak bisa dihapus. Sementara itu, di rumah, Rina terisak tanpa henti. Anton tak lagi datang. Tetangga mulai berbisik, dan Nisa hanya bisa diam, menatap ibunya dengan bingung. "Ibu kenapa nangis terus? Ayah kemana?" Pertanyaan kecil itu terasa seperti pisau bagi Rina. Ia mencoba menjawab, tapi suaranya tenggelam dalam tangis. Beberapa minggu berlalu, kabar tentang Budi tak pernah terdengar. Rina mencoba menghubungi, tapi nomornya sudah tak aktif. Ia bahkan menulis surat ke alamat proyek tempat Budi bekerja, tapi tak ada balasan. Ia mulai sadar bahwa kali ini bukan hanya kehilangan suami, tapi juga kehilangan kepercayaan dan masa depan. Di sisi lain, Budi hidup sederhana di tempat baru, bekerja di bengkel kecil di pinggir kota. Setiap malam, ia duduk di depan kamar kontrakannya, menatap foto Nisa yang selalu ia simpan di dompet. Rasa rindu itu tak pernah hilang. Tapi setiap kali mengingat wajah Rina bersama lelaki lain, dadanya terasa sesak lagi. Ia masih mencintai, tapi luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan.
Waktu berjalan, tapi rasa sakit tetap sama. Cinta yang dulu hangat, kini hanya tinggal kenangan. Dan di kampung sana, Rina belajar menanggung akibat dari pengkhianatan yang ia buat sendiri. Setiap kali melihat sandal laki-laki di depan rumah orang lain, ia teringat hari ketika semuanya berubah. Hari ketika Budi pulang membawa cinta, tapi justru menemukan luka paling dalam hidupnya. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik di kejauhan yang terdengar lirih di antara angin yang menembus daun-daun mangga di halaman rumah. Lampu di teras menyala redup, menerangi langkah pelan seorang pria yang baru tiba setelah perjalanan panjang. Budi berdiri di depan pintu rumahnya sendiri, menatapnya lama, seakan mengumpulkan keberanian untuk masuk. Sudah berbulan-bulan ia tidak pulang. Dan kali ini bukan untuk memberi kejutan, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya terasa tidak tenang. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah firasat buruknya selama ini benar adanya. Tangannya bergetar saat memutar gagang pintu. Suara kecil klik terdengar, dan pintu terbuka perlahan. Bau parfum asing tercium samar. Bukan aroma bunga melati kesukaan Rina. Hati Budi berdebar keras. Di ruang tamu, televisi masih menyala, menampilkan acara lawas. Tapi tak ada siapapun di sana. Sepatu Anton, sandal laki-laki itu, tergeletak di pojok ruangan, seolah menunggu untuk ditemukan. Budi menarik napas dalam-dalam. Langkahnya pelan, namun tiap langkah terasa berat seperti memikul beban seumur hidup. Dari dalam kamar, samar terdengar suara tawa kecil, disusul gumaman lembut. Suara itu tak asing baginya. Suara istrinya, bercampur dengan suara lelaki lain. Dunia di sekeliling Budi mendadak kabur. Matanya panas, dadanya sesak. Ia ingin berbalik, ingin lari, tapi kakinya seperti menolak. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu kamar dan membukanya perlahan. Engsel pintu berderit, dan waktu seakan berhenti. Di depan matanya, Rina tertidur dengan kepala bersandar di bahu Anton. Selimut hanya menutupi sebagian tubuh mereka. Budi terpaku, napasnya tersengal, tapi tak ada suara yang keluar. Ia berdiri lama, membeku, seolah tubuhnya menolak menerima apa yang dilihatnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Dunia yang ia bangun dengan keringat dan pengorbanan runtuh dalam sekejap. Ia tak mengamuk, tak berteriak, tak menendang apapun, seperti dalam drama di televisi. Ia hanya menatap, hampa, dengan mata yang kehilangan cahaya. Jadi, ini hasil dari semua kerja keras Kurin. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat Rina terbangun. Rina tersentak, matanya membesar saat melihat sosok suaminya berdiri di pintu. Mas, suaranya serak, penuh panik. Anton terbangun juga, wajahnya pucat, langsung menunduk sambil menarik selimut menutupi tubuhnya. Budi berdiri kaku, tak beranjak. Aku cuma pengen tahu apa yang kurang dari aku. Suaranya lirih tapi menusuk. Apa aku kurang kerja keras? Kurang sabar? Kurang sabar? Kurang cinta? Kurang cinta sampai kamu tega kayak gini? Rina mulai menangis, berusaha mendekat, tapi Budi mundur selangkah. Jangan sentuh aku, katanya dingin. Aku jijik, bukan karena kamu tidur sama dia, tapi karena kamu bisa berpura-pura begitu lama, seolah nggak terjadi apa-apa. Anton membuka mulut, mencoba bicara. Mas, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Budi menatapnya dengan pandangan tajam, tapi tanpa amarah, meledak. Kalau kamu tahu itu salah, kenapa kamu tetap datang ke rumah ini? Kenapa kamu rebut sesuatu yang bukan milikmu? Anton menunduk, tak mampu menatap balik. Rina berlutut, menangis keras. Aku salah, Mas. Aku khilaf. Aku kesepian. Aku kesepian. Budi menyela dengan nada datar. Kau pikir aku gak kesepian? Tiap malam aku kerja sampai larut, makan sendirian, tidur di kamar sempit, cuma supaya kamu dan anak kita
bisa hidup lebih baik. Aku nahan rindu, nahan semua perasaan, cuma biar kamu bisa tenang di rumah. Tapi ternyata kamu malah isi waktumu dengan dia. Rina hanya menangis. Suaranya tenggelam dalam isakan. Anton mencoba memakai bajunya cepat-cepat. Budi menatapnya dingin, lalu berkata, "Kamu gak perlu keluar buru-buru. Aku gak akan ngapa-ngapain kamu. Aku cuma pengen kamu tahu, aku bukan orang bodoh yang gak ngerti apa-apa. Aku cuma terlalu percaya." Anton berdiri, menunduk dalam, lalu berjalan keluar tanpa berani menatap wajah Budi. Saat langkah Anton hilang di kejauhan, hanya tersisa keheningan. Rina masih menangis, duduk di lantai dengan wajah penuh sesal. Budi menatap sekeliling kamar, foto mereka berdua di dinding, boneka kecil milik Nisa di meja, dan selimut kusut yang jadi saksi pengkhianatan. Ia menutup mata sejenak, mencoba menahan tangis. Tapi suara tangis Rina justru membuat dadanya makin sesak. "Mas, aku mohon, jangan tinggalin aku. Aku siap berubah. Aku nyesel," katanya sambil menarik ujung celana Budi. Budi menunduk, menatapnya lama. "Rin, kamu tahu apa yang paling sakit? Bukan karena aku lihat kamu sama dia, tapi karena kamu masih bisa bilang, 'Aku sayang,' sambil nyembunyiin semua ini dariku." Ia mengambil foto pernikahan mereka dari meja kecil. "Lihat ini," katanya pelan. "Kita dulu janji di depan Tuhan, Rin. Aku janji bakal jagain kamu, dan kamu janji bakal setia. Tapi malam ini semuanya hancur." Rina terisak, mencoba memeluk kaki Budi, tapi ia mundur. "Kamu gak usah minta maaf sekarang. Maafmu gak bisa balikin kepercayaan yang kamu buang." Budi melangkah ke arah lemari, mengambil tas kecil. Ia memasukkan beberapa baju dan foto Nisa. "Aku gak tahu harus kemana malam ini, tapi aku gak bisa tinggal di sini lagi." Rina berusaha berdiri, suaranya bergetar. "Mas, tolong jangan pergi. Aku takut kehilangan kamu. Aku butuh kamu." Budi berhenti di depan pintu kamar. "Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memilih dia, Rin. Aku cuma datang malam ini buat ngeliat sendiri, bukan buat ribut. Sekarang aku tahu semuanya." Ia menatap sekali lagi ke arah Rina, lalu melangkah keluar. Malam itu langit mendung. Hujan turun pelan, seperti ikut menangis bersama hati yang hancur. Budi berjalan tanpa arah, menembus dinginnya malam dengan langkah berat. Setiap tetes hujan jatuh di wajahnya, tapi ia tak peduli. Di dalam dadanya, luka itu jauh lebih sakit daripada dinginnya udara. Di rumah, Rina duduk di lantai, memeluk selimutnya sendiri. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Tak ada kata yang bisa memperbaiki apa yang ia lakukan. Ia melihat ke meja tempat surat-surat Budi tersimpan. Surat yang dulu ia baca tanpa perasaan. Kini ia membacanya lagi, dan setiap kata terasa seperti belati. "Kalau aku bisa, aku mau pulang hari ini. Aku cuma pengen peluk kamu dan anak kita. Semua kerja keras ini cuma buat kalian." Air matanya jatuh deras menimpa kertas itu. Ia menjerit pelan, tapi suara itu tertelan oleh hujan di luar. Beberapa jam kemudian, Budi sampai di sebuah musola kecil di pinggir jalan. Ia duduk di teras, menggigil, menatap kosong ke depan. Seorang bapak tua penjaga musola menghampiri, menawarkan teh hangat. "Kamu dari mana, Nak?" tanyanya. Budi tersenyum pahit. "Dari rumah." Tapi rasanya kayak baru kehilangan rumah itu selamanya. Bapak tua itu tak banyak bicara, hanya menepuk bahunya pelan. Kadang, diam lebih berarti dari 1000 kata. Pagi harinya, Budi memutuskan untuk pergi jauh lagi. Ia tak meninggalkan pesan, tak menoleh ke belakang. Ia hanya ingin memulai hidup baru, meski dengan hati yang remuk. Sementara itu, di kampung, kabar mulai menyebar. Tetangga tahu apa yang terjadi. Rina tak lagi keluar rumah, malu dan menyesal. Anton pindah entah kemana.
Nisa hanya bisa bertanya polos pada ibunya. "Bu, ayah kok nggak pulang-pulang lagi?" Rina tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk anak itu erat, menahan tangis. Di dadanya, penyesalan itu tumbuh makin besar. Tapi ia tahu, tak ada cara untuk memperbaikinya. Semua sudah terbuka. Semua sudah terlambat. Kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Seperti luka yang tak bisa lagi disembunyikan. Dan malam itu, bagi Budi dan Rina, menjadi malam yang memisahkan dua hati yang dulu saling mencintai, kini terpisah oleh pengkhianatan yang takkan pernah bisa dilupakan. Hujan turun deras malam itu, menutupi langkah-langkah kecil seorang pria yang berjalan sendirian di pinggir jalan desa. Budi, dengan wajah lelah dan mata sembab, melangkah perlahan tanpa tujuan pasti. Bajunya basah kuyup, sepatu yang sudah robek menjejak tanah becek. Tak ada arah, tak ada rumah yang ingin ia tuju lagi. Hatinya kosong. Pikirannya hanya dipenuhi kenangan-kenangan tentang cinta yang dulu hangat. Kini berubah jadi luka paling dalam hidupnya. Ia melewati rumah demi rumah yang lampunya sudah padam. Suara hujan menyamarkan isak kecil yang kadang keluar tanpa ia sadari. Setiap langkah terasa berat, tapi berhenti pun tak tahu untuk apa. Dunia yang dulu ia bangun dengan harapan kini runtuh seketika. Dan yang tersisa hanyalah kehampaan. Ia ingat Rina, istrinya, dengan senyum yang dulu membuat hidupnya berarti. Ia juga ingat Nisa, anak kecil yang jadi alasan ia bertahan di kerasnya kota. Semua pengorbanannya ternyata tak cukup untuk menjaga cinta yang ia kira akan abadi. Ketika fajar hampir tiba, Budi sampai di rumah ibunya. Ibu Rina juga tinggal di kampung yang sama. Dan di sanalah Nisa sering menginap. Tanpa banyak bicara, Budi mengetuk pintu perlahan. Ibu tua itu keluar. Wajahnya kaget melihat Budi yang basah kuyup. "Astagfirullah, Bud, kenapa kamu begini, Nak?" Budi hanya tersenyum lemah. "Bu, titip Nisa ya. Kalau saya nggak sempat pulang lagi." Ibu itu menatapnya bingung. "Maksudmu apa, Nak? Kalian berdua?" "Kenapa?" Budi menunduk. "Nggak usah tanya dulu, Bu. Tolong jaga Nisa. Saya mau pergi dulu. Nyari kerja di luar kota. Mungkin lama. Mungkin nggak balik. Tapi tolong bilang ke dia, ayahnya sayang sama dia." Air mata ibu itu menetes. Ia tahu ada sesuatu yang sangat berat di balik kalimat itu. "Budi, jangan pergi dulu, Nak. Istirahat di sini semalam. Biar besok kita bicara baik-baik." Tapi Budi hanya menggeleng pelan. "Enggak, Bu. Saya harus pergi sekarang. Kalau saya diam di sini, saya cuma makin sakit." Ia menunduk, mencium tangan ibu itu dengan lembut, lalu berbalik pergi dalam derasnya hujan. Tak ada yang tahu kemana ia akan melangkah setelah itu. Beberapa hari kemudian, Rina datang ke rumah ibunya. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena tak henti menangis. Ia mencari Budi, tapi yang tersisa hanya pesan singkat dari ibunya sendiri. Dia titip Nisa. "Rin, katanya mau pergi kerja di luar kota. Nggak tahu kemana." Rina jatuh terduduk. "Bu, saya salah besar. Saya pengen minta maaf ke dia, tapi dia nggak mau ketemu saya." Ibu itu hanya bisa menggeleng sedih. "Kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan, Nak. Kadang maaf datangnya terlambat, dan penyesalan itu yang akan kamu bawa seumur hidup." Hari-hari berjalan lambat. Waktu terasa seperti berhenti untuk Rina. Setiap pagi, ia duduk di depan jendela, menatap jalan kecil di depan rumah, berharap ada sosok Budi berjalan pulang dengan senyum khasnya. Tapi hari demi hari berlalu tanpa kabar. Ia mulai bekerja kecil-kecilan, hanya untuk menghidupi Nisa. Namun, setiap malam, saat anaknya tidur, Rina selalu menangis sendirian. Sementara itu, Budi benar-benar merantau jauh. Ia bekerja di proyek pembangunan di luar kota. Setiap hari ia memanggul semen, mengaduk pasir,
dan menaiki gedung tinggi. Keringatnya mengalir deras di bawah terik matahari, tapi hatinya tetap dingin dan beku. Ia jarang bicara dengan rekan kerjanya. Lebih banyak diam dan menatap kosong. Mereka memanggilnya Mas Budi yang pendiam. Tapi tak ada yang tahu luka apa yang disimpannya. Kadang, saat malam datang, ia duduk di tepi proyek, menatap bintang-bintang di langit. Dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri. Rin, semoga kamu bahagia ya. Aku udah gak ada lagi di sana buat nyakitin kamu. Aku cuma pengen kamu dan Nisa baik-baik aja. Waktu terus berjalan. Bulan berganti, musim berubah, dan Budi semakin jarang menghubungi siapapun. Sampai suatu hari, saat proyek sedang berjalan di lantai atas, sebuah insiden terjadi. Tali pengaman yang ia kenakan tiba-tiba putus karena aus. Tubuhnya terpeleset, jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi. Rekan-rekannya berteriak panik, berlari menghampiri. Budi masih sempat sadar beberapa detik setelah jatuh. Nafasnya berat, darah mengalir di pelipisnya. Ia menggenggam dompet lusuh di dadanya. Dompet yang di dalamnya ada foto kecil Nisa dan Rina. Dengan sisa tenaga, ia tersenyum samar, lalu menutup matanya pelan. Berita itu cepat menyebar. Mandor proyek segera menghubungi nomor darurat di catatan pekerja. Di antara kertas-kertas itu, ditemukan satu surat kecil, bertuliskan tangan Budi sendiri. Surat itu belum sempat dikirim. Di bagian atas tertulis, untuk Rina dan Nisa. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke kampung. Rina baru saja menidurkan Nisa ketika seorang pria datang ke rumah membawa kabar duka. Ibu Rina, saya dari proyek tempat Pak Budi kerja. Saya ikut bela sungkawa. Beliau sudah nggak ada. Dunia Rina seketika berhenti. Tubuhnya gemetar, matanya membesar, suaranya tercekat. Tidak, bukan Budi saya. Tapi pria itu menunduk dalam, menyerahkan dompet dan surat kecil. Rina langsung roboh. Tangisnya pecah tanpa bisa dibendung. Ia memeluk dompet itu erat, menciuminya seperti memeluk harapan terakhir. Ibu Rina berusaha menenangkannya, tapi tangis itu tak berhenti. Malam itu, rumah mereka dipenuhi orang yang datang melayat. Ketika suasana mulai tenang, Rina membuka surat terakhir dari Budi dengan tangan gemetar. Tulisan tangannya rapi, seperti selalu. Untuk Rina dan Nisa, kalau surat ini sampai di tangan kalian, mungkin aku sudah nggak bisa pulang lagi. Tapi aku ingin kalian tahu, aku nggak pernah benci. Aku cuma ingin kalian bahagia, walau tanpa aku. Aku minta tolong, jaga Nisa baik-baik. Jangan biarkan dia tumbuh dengan rasa salah karena kesalahan orang tuanya. Aku maafkan semuanya, Rin. Aku pergi bukan karena aku lelah, tapi karena aku tahu ada hal-hal yang gak bisa diperbaiki walaupun kita masih saling sayang. Aku titip cinta ini ke dalam doa. Rina membaca setiap kata itu sambil menangis histeris. Suaranya pecah, tubuhnya gemetar. Mas, kenapa kamu gak kasih aku kesempatan buat minta maaf? Nisa yang masih kecil menghampiri, memeluk ibunya. Ibu, ayah kenapa? Rina menatap anaknya dengan air mata yang terus mengalir. Ayahmu udah pulang ke surga, nak. Malam itu, Rina duduk di depan foto pernikahan mereka yang kini pecah di salah satu sudutnya. Ia menatap lama, lalu menyentuhnya dengan jari yang gemetar. Dalam hatinya, ada ribuan penyesalan yang tak bisa dihapus waktu. Semua kesalahan, semua kebohongan, kini terasa tak ada artinya lagi. Hari-hari berikutnya, Rina berubah. Ia tak lagi keluar rumah, selain untuk mengantar Nisa sekolah. Ia banyak berdiam diri, berdoa, dan menulis surat-surat kecil yang tak pernah dikirim. Di setiap surat, ia selalu menulis kalimat yang sama. Maafkan aku, Mas. Aku salah. Aku janji akan jadi ibu yang baik untuk Nisa. Setiap kali ia menatap anaknya, Rina melihat bayangan Budi, tatapan lembutnya, kesabarannya, dan cintanya yang tak pernah hilang.
Terkadang malam-malam, Rina bermimpi. Dalam mimpinya, Budi datang dengan senyum hangat seperti dulu. Ia berdiri di halaman rumah sambil berkata, "Aku udah maafin kamu, Rin. Hidup yang baik, ya." Buat Nisa, Rina terbangun dengan air mata yang menetes. Ia tahu Budi sudah pergi selamanya, tapi cinta dan penyesalan itu akan terus hidup di hatinya. Tahun demi tahun berlalu, Nisa tumbuh menjadi gadis cerdas dan baik hati. Ia sering bertanya tentang ayahnya. Dan setiap kali itu terjadi, Rina hanya bisa menjawab sambil tersenyum sedih. "Ayahmu orang baik, Nak. Dia kerja keras buat kita. Kamu harus bangga sama dia." Suatu sore, Nisa menemukan surat lama ayahnya di laci meja. Ia membacanya diam-diam, lalu memeluk ibunya dari belakang. "Ibu, aku janji bakal bikin ayah bangga." Rina menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca, mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu mungkin cinta mereka sudah hancur, tapi dari luka itu tumbuh kekuatan baru, cinta seorang ibu kepada anaknya, dan cinta abadi dari seorang suami yang tetap mendoakan keluarganya, bahkan setelah ia tiada. Dan sejak hari itu, setiap kali hujan turun, Rina selalu berdiri di depan jendela. Ia menatap langit, menutup matanya, dan berbisik lirih, "Mas, semoga kamu tenang di sana. Aku gak akan berhenti minta maaf." Hujan seolah menjawab doanya, menetes lembut seperti pelukan terakhir dari seseorang yang pernah begitu ia cintai. Namun kini hanya bisa ia temui dalam kenangan dan doa. Sejak malam itu, Rina hidup bukan untuk melupakan, tapi untuk menebus dosa cinta yang pernah ia hianati dan menjaga sisa cinta yang ditinggalkan Budi selamanya. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.